Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul karbohidrat dengan anggota 1 Aisyah Sefatitania dengan NIM 15 dan saya Tarisa Solekawati dengan NIM 21. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Berdasarkan gugus gula yang menyusunnya, karbohidrat dibedakan menjadi tiga, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Karbohidrat golongan besar senyawa kimia yang paling terdapat di bumi. Karbohidrat memiliki manfaat utama sebagai sumber energi agar tubuh mampu menjalankan berbagai fungsinya dalam melakukan aktivitas setiap harinya. Jenis-jenis karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi dua jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Kedua jenis karbohidrat ini memiliki perbedaan dalam struktur kimiawinya. Karbohidrat sederhana hanya mengandung gula dasar yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Sedangkan karbohidrat kompleks memiliki susunan gula yang lebih panjang, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Jenis-jenis karbohidrat yang dilihat dari asalnya terbagi menjadi tiga, yaitu A. Pati, B. Gula, C. Serat. A. Pati adalah jenis karbohidrat yang berasal dari tanaman. Contohnya adalah biji-bijian, sayuran, dan kacang-kacangan. Makanan yang bertepung seperti pasta, mie instan, dan roti juga mengandung karbohidrat jenis pati. B. Gula bisa diperoleh secara alami dari berbagai jenis makanan seperti buah-buahan, fruktosa, susu laktosa, dan gula pasir sukrosa. C. Serat adalah jenis karbohidrat yang berasal dari tanaman, roti gandum, kacang-kacangan, dan sebagian sayuran yang dimakan bersama kulitnya dikenal sebagai sumber serat yang baik. Manfaat karbohidrat bagi tubuh. A. Sumber energi. B. Penghemat protein. C. Pengatur metabolisme lemak. D. Membantu mengeluarkan feses. E. Memenuhi kebutuhan kalori. F. Mengurangi resiko penyakit. Kekurangan asupan karbohidrat dapat menimbulkan kehilangan energi, mudah lelah, terjadi pemecahan protein yang berlebihan, dan akan mengalami gangguan keseimbangan air sehingga dapat mengganggu pencernaan. Sebaliknya, jika seseorang kelebihan mengkonsumsi karbohidrat, maka akan terjadi pembentukan lemak, sehingga dapat mengakibatkan penyimpanan pada jaringan adipose berada di bawah kulit. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Seva. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pemanfaatan karbohidrat dalam dunia perikanan. Karbohidrat adalah salah satu makronutrien yang cukup penting dalam pakan ikan. Sumber energi pakan yang paling murah dibandingkan protein dan lemak. Pertumbuhan ikan dipengaruhi adanya peningkatan biosintesis protein dalam tubuh melalui retensi protein pakan yang dikonsumsi. Retensi protein dan retensi lemak tinggi pada ikan yang diberikan pakan jenis karbohidrat glukosa menyebabkan laju pertumbuhan ikan menjadi tinggi. Jumlah pakan yang dikonsumsi akan mempengaruhi pertumbuhan ikan. Semakin tinggi pakan ikan yang mengandung karbohidrat, maka peluang untuk mendapatkan pertumbuhan ikan yang cepat juga tinggi. Contohnya, pada pemeliharaan yuana ikan sturgeon putih, di mana ikan ini mampu memanfaatkan glukosa dan maltosa lebih baik daripada patin, dekstrin, sukrosa, laktosa, dan fruktosa. Pengertian glikolisis. Glikolisis merupakan jalur utama dari katabolisme glukosa dan yang berlangsung di dalam sitoplasma, sel tumbuhan, sel hewan, dan sel mikroba. Glikolisis salah satu rangkaian peristiwa yang berlangsung melalui pemecahan glukosa menjadi asam perpirufat. Perubahan asam perpirufat menjadi asetil CoA, daur Krebs, dan rantai pernafasan. Selanjutnya, pemanfaatan pati dalam perikanan. Pati merupakan
Selanjutnya yaitu pemanfaatan pati dalam dunia perikanan. Pati mampu memberikan karakteristik visi yang baik karena mengandung amilosa yang berpengaruh pada kelompok filum dan amilopektin. Pati merupakan komponen fungsional pada industri perikanan. Contohnya yaitu karakteristik tepung pati dan pektin menjadi bahan baku pakan ikan. Pemanfaatan amilum dalam dunia perikanan. Amilum merupakan jenis karbohidrat kompleks yang tidak dapat larut dalam air, berwujud bubuk putih dan berbau. Amilum termasuk energi yang sangat penting dalam suatu budidaya perikanan. Contohnya yaitu pemberian amilum terhadap ikan kerapu agar menjadikan ikan tersebut dapat bertahan hidup dengan baik. Selanjutnya, pengertian siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan bagian dari respirasi aerob yang di dalamnya terdapat beberapa proses yang cukup kompleks. Inti dari siklus Krebs adalah untuk menghasilkan energi. Sebelum masuk ke dalam siklus Krebs, tahap respirasi aerob dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian memasuki tahap siklus Krebs, dan tahap terakhir memasuki transfer elektron. Siklus Krebs berasal dari karbohidrat yang keluar membentuk lemak, sedangkan bahan yang masuk untuk siklus ini berasal dari asam amino yang keluar membentuk karbohidrat. Fungsi siklus Krebs yaitu berfungsi sebagai rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang dapat menghasilkan energi dari asam pirufat hasil dari glikolisis. Proses ini terjadi dalam mitokondria sel yang membawa asetat aktif berupa asetil CoA dengan oksidasi glukosa yang diubah menjadi karbon dioksida atau CO2 dan hidrogen atau H2O. Pengertian siklus Cori. Siklus Cori merupakan siklus energi yang dibentuk antara lintasan yang menghasilkan 3 senyawa yaitu asam laktat, asam pirufat, dan alanina dengan lintasan gluconeogenesis. Siklus Cori biasa terjadi antara sel otot lurik dan organ hati. Oleh karena itu, otot lurik pada saat berkontraksi akan mendifusikan asam laktat dan asam pirufat keluar menjadi siklus darah. Asam laktat lebih banyak disekresi oleh rasio NADH banding NAD. Saat otot sedang berkontraksi akan mengubah sebagian